Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, ini kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Ya, baca doa, pimpin doa dulu Dani. Kata doa dimulai. Oke, hari ini Ibu mau tanya siapa yang tidak masuk? Oke, baik ya, pintar-pintar semua anak Ibu ya. Untuk supaya kita lebih semangat lagi, kita berdiri terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu wajib nasional, oke? Ada yang tahu lagu Garuda Pancasila? Tahu. Pintar. Yuk kita mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, jangan duduk dulu. Kita tepuk semangat dulu. Ada yang tahu tepuk semangat? Nah, kalau Ibu bilang tepuk semangat. 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 Oke? Bisa? Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Nah, yuk duduk tepuk tangan untuk kita. Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat kemarin kalian belajar apa? Matematika. Belajar matematika. Nah, sekarang kita akan belajar tema 5 yaitu peta Pikiran dan hak dan kewajiban. Nah, pinter. Ada yang tahu itu apa hak dan kewajiban? Ada yang tahu? Tahu Apa? Ya, angkat tangan, tunjuk tangan. Pernah? satu Apa? membersihkan rumah. Oh iya, itu termasuk dari contoh hak. Pengertian hak itu adalah ini sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada diri sendiri. Ya, yang disebutkan oleh Dani tadi itu termasuk contoh hak. Nah, kemudian kewajiban. Kewajiban adalah, baca ini Dani, sesuatu Yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Udah kelihatan dari jauh. Oh, udah kelihatan ya. Sudah. Udah ngerti apa itu hak dan kewajiban? Sudah ya? Nah, di sini ada beberapa contoh hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu ada 3. Ada hak dan kewajiban di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Kalau ini contoh hak dan kewajiban di rumah. Contoh hak yang pertama itu hak semua anggota keluarga dapat memiliki barang kesukaannya. Nah, coba kalian kalau di rumah pasti ingin dibelikan mainan sama ibu kan di rumah. Nah, kalau misalnya kalian setelah diberikan mainan oleh ibu kalian, itu termasuk kalian telah mendapatkan hak, yaitu hak memiliki mainan. Nah, ini hak di sekolah. Hak di sekolah itu hak untuk mendapat pelajaran dari guru. Ya. Kalau di masyarakat, hak memperoleh keamanan dari aparat keamanan. Kemudian kewajiban di rumah. Ada yang tahu contoh kewajiban di rumah? Yang contohnya itu menghormati kedua orang tua. Terus
kewajiban menjaga keamanan serta ketertiban di masyarakat. Nah, di sini Ibu ada contoh lagi, contoh hak dan kewajiban di rumah. Hak dulu. Di sini ada yang siapa yang mau mencocokkan hak yang Ibu pegang ini, ada contoh hak di rumah, di sekolah, di masyarakat. Ayo siapa yang mau tunjuk tangan. Tadi Ibu telah membagikan contoh hak di sekolah, di rumah, dan di masyarakat kan? Kalian sudah baca semua? Sudah. Yuk siapa yang mau maju duluan untuk menempelkan contoh hak di rumah, di sekolah, di masyarakat? Ayo, Cindy, ayo maju. Ayo, bacakan itu hak di mana? Baca dulu. Hak untuk berpendapat. Nah, itu termasuk di mana? Di sekolah apa di masyarakat atau di rumah? Di masyarakat. Ya, coba tempel sini. Bisa enggak? Nah, tempel. Di bawah sini. Ya. Dah. Tepuk tangan untuk temannya Cindy. Terus siapa lagi maju ya? Dani, ayo. Baca dulu apa itu? Hak apa? Hak anak mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibu. Nah, itu termasuk contoh hak di mana? Kewajiban di rumah. Oh ya, tempel di sini. Di rumah. Ya, tepuk tangan untuk Dani. Selanjutnya siapa lagi yang mau? Ayo, Nabila. Ayo, Ajulah Furka. Kau. baca dulu. Hak untuk bertanya kepada guru tentang materi yang belum paham. Nah, itu di hak di Sekolah. Oh, pintar. Ya, tepuk tangan untuk Nabila. Zahra, ayo, Zahra. Baca dulu hak apa? Ya? Kakak, tempel sini. Zahra. Oke, tangan untuk Zahra. Ayo Putri, baca dulu apa itu hak? Hak untuk menyampaikan pendapat. Hah? Hak untuk mendapat kewajiban untuk menyampaikan pendapat. Itu di mana? Sekolah. Di sekolah. Oke, tempel di sini. Oh, tak tahu aku. Bisa. Bisa kan? Bisa. Nah, ayo satu lagi siapa? Anissa. Baca sekolah. Oh, ini di rumah sini, lepas ini. Tempel di sini ya. Untuk di sekolah. Membaca. Untuk di sekolah. Dah benar semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, setelah hak, kemudian kewajiban. Kewajiban di rumah, kewajiban di sekolah, di masyarakat. Contoh kewajiban di rumah itu kewajiban menghormati kedua orang tua. Kalau di sekolah kewajiban menjaga nama baik sekolah. Kalau di masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, kemudian Ibu ada contoh lagi, contoh dari kewajiban. Nah, Ibu ini ya, Bu kasih lagi. Oke, tadi Ibu sudah membagikan contoh kewajiban. Sudah dibaca? Nah, siapa yang mau menempelkan pertama? Aku. Ayo Nabila, nanti ya bergiliran ya. Kewajiban di mana? Baca dulu. Kewajiban saling tolong menolong dengan teman dan guru. Itu termasuk kewajiban di Sekolah. Oke, tempel di sekolah. Di bawahnya ya Tantri. Oke, benar. Tepuk tangan untuk Nabila. Ya, Dani. Setelah ini siap-siap siapa yang mau? Ya, Evan nanti. Kewajiban selalu menjaga kebersihan lingkungan masyarakat. Di mana itu? Masyarakat. Oke, tempel di kewajiban di masyarakat. Ayo, siapa lagi? Yuk. Itu apa? Kewajiban menghormati guru. Itu termasuk di sekolah pinter. Tempel di sekolah. Nih. Apa? Nah, ayo selanjutnya Cindy. Ya, bacakan dulu. Itu termasuk
kewajiban menyayangi semua anggota keluarga. Di rumah. Termasuk Di rumah. Ya. Ayo, siapa lagi? Kolis. Yuk Kolis, maju sini. Ajak batu. Bisa. Itu contoh apa? Kewajiban membantu pekerjaan orang tua. Seperti mencuci piring dan lain-lain, itu termasuk contoh di Rumah. Nah, tempel sini. Oke, tempel sini. Ada lagi? Terhabis? Oke, sudah. Jawaban kalian benar semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita semua ya, murid-murid ibu. Jadi, setelah kalian menempel ini contoh hak dan kewajiban, kalian juga harus mengamalkannya di rumah. Yang hak dan kewajiban tadi, kewajiban di rumah, menghormati kedua orang tua. Kita juga harus menghormati orang tua. Jadi, sudah paham belum ini tentang hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah di masyarakat? Sudah ya. Kita akan belajar tentang ini dengan media judulnya Peta Pikiran. Nah, di sini terdapat 5 tokoh, sikap yang teladani, pendidikan, perjuangan dilakukan, kesimpulan dan tepat tanggal lahir. Di sini adalah contoh gambar apa, Nana? Gambar siapa? Insinyur Soekarno. Nah, di LKS kalian Ibu telah buka halaman 5. Kalian baca karangan tentang Insinyur Soekarno. Coba Zahra baca terlebih dahulu. Ya, baca dari awal sini, nanti bergilir ini yang membaca, oke? Kuat-kuat. Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Soekarno yang biasa dipanggil Bung Karno, lahir di Blitar, Jawa Timur dan Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Ayahnya bernama Raden Sukeni Susrodiharjo dan ibunya Ida Ayu Nyoman Rai. Semasa hidupnya beliau mempunyai 3 istri dan dikaruniai 8 anak. Dari istri Fatmawati mempunyai anak Guntur, Megawati, Ratnawati, Sukmawati dan Guruh. Dari istri Hartini mempunyai Taufan dan Bayu. Sedangkan dari istri Ratnasari, Dewi wanita keturunan Jepang bernama Asli Naoka Nemoto mempunyai anak Kartika. Oke, selanjutnya Dani baca lanjutan dari Zahra tadi. Ini Ya, baca. masa kecil Soekarno hanya beberapa tahun hidup bersama orang tua di Bilantan. Semasa SD hingga tempat beliau tinggal di Surabaya. Indekos di rumah Haji Emot Hadai HBS. Nih, saat belajar di HBS, Soekarno telah menggembala jiwa cukup. Selanjutnya Nabila, lanjutkan dari sini. Kemudian beliau merumuskan ajaran Marxisme dan mendirikan PNI, Partai Nasional Indonesia, pada 4 Juli 1927 dengan tujuan Indonesia merdeka. Akibatnya Belanda memasukkannya ke penjara
Sukamis. Bandung pada 29 Desember 1929, 8 bulan kemudian baru disidangkan dalam pembelaannya. Berjudul Indonesia Menggugat. Beliau menunjukkan kemurtadan Belanda, bangsa yang melakukan lebih maju itu. Oke, selanjutnya Cindy. Pembelaannya itu membuat Belanda makin marah. Semakin pada Juli 1930 PSI pun dibubarkan. Setelah bebas pada tahun 1931, Soekarno bergabung dengan Partindo dan sekaligus pemimpinnya. Akibatnya beliau kembali ditangkap Belanda dan dibuang ke Ende Flores tahun 1933. 4 tahun kemudian dipindahkan ke Bengkulu. Lanjutkan sampai habis. Setelah melalui perjuangan yang cukup panjang, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengemukakan gagasan tentang dasar negara yang disebutkan Pancasila. Tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang PPKI 18 Agustus 1945, Insinyur Soekarno terpilih secara aklamasi sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama. Oke, sudah semua tadi yang membaca. Jadi setelah kalian membaca karangan tentang Insinyur Soekarno tadi, kalian dapat menjawab semua yang ada di depan ini. Nah, yang pertama, siapa nama tokoh yang ada di karangan tersebut? Tunjuk tangan ya, Nabila. Siapa? Karno. Insinyur Soekarno. Oh ya, benar. Nah, Insinyur Soekarno. Nah, di sini Ibu ada jawaban dari semua pertanyaan yang ada di sini. Nah, jadi siapa yang kalian ingin ya menjawab? Nah, silakan pilih. Yang Nabila tadi ini nanti ditempel. Nah, ini untuk Cindy, Zahra, untuk ini. Nah, sudah baca semua sudah. Nah, kalau yang sudah, Aku mana? Tadi nyempet. Oke, tadi setelah membagikan secara acak ya. Nah, di situ kalian mencocokkan dari peta pikir yang di depan. Siapa yang ingin pertama menempelkan? Ayo. Ya, Nabila. Nabila mendapatkan kata apa? Nah, itu termasuk dari Nama tokoh. oh ya, tempel di nama toko. Ya. Selanjutnya, siapa lagi? Ya, Zahra. Zahra, baca dulu apa itu? Jawa Timur. Itu termasuk di mana? Ya. Siapa lagi? Polis, ayo. Gimana? Memproklamasikan kemerdekaan dan menjadi presiden pertama RI. Di mana? Ya, tempel. Nah, ayo. Siapa lagi? Cindy. Gimana, baca dulu Cindy. Berani bertanggung jawab, cinta tanah air dan pantang menyerah. Itu di mana? Sikap yang bisa diteladani. Ya, tempel. Oke. Selanjutnya, terakhir. Putri.
Ya, di pendidikan. Kesimpulan Dah, benar semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Pintar-pintar semua ya anak ibu. Jadi kita hari ini belajar tentang apa? Hak dan kewajiban dan peta pikiran. Nah, kesimpulan dari karangan yang kalian baca tadi yaitu adalah Presiden Soekarno adalah presiden pertama di Indonesia. Presiden Soekarno juga lahir di Blitar 6 Juni 1901 di Jawa Timur. Kemudian Insinyur Soekarno belajar di Hoger Burger School dan Teknis Hoger School. Nah, sikap yang patut kita teladani yaitu berani bertanggung jawab, cinta tanah air dan pantang menyerah. Nah, ini ibu mau bertanya. Jadi kita hari ini siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada pagi hari ini? Tunjuk tangan. Ya, Dani, kita belajar apa hari ini, Nak? hak dan kewajiban peta pikiran. Oke, benar. Tepuk tangan untuk Dani. Kemudian ada yang lain? Ada yang lain ingin menambahkan? Ada yang ingin bertanya? Ada yang belum jelas? Tidak ada? Sudah jelas semua ya? Baik, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Nah, untuk kalian di rumah, tolong amalkan hak dan kewajiban ini tadi yang telah kita pelajari di rumah. Kemudian juga kita juga harus meneladani dari sikap dari Insinyur Soekarno. Siapa di sini yang ingin jadi presiden seperti Soekarno? Ya, jadi kalau kita ingin jadi presiden, jadi dokter, jadi kita harus belajar yang rajin. Nah, untuk di rumah kalian Ibu kasih tugas cari untuk ini kalian cari contoh hak dan kewajiban yang lain yang ada di rumah. Ini kan hanya beberapa contoh hak dan kewajiban di rumah. Kalian nanti cari contoh lain di rumah ya, anak-anak. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita nyanyi terlebih dahulu, oke? Ayo, nyanyi. Tegak ya, tegak. Nggak ngomong, ngajarin dulu. Nyanyi lagu King Kong, oke? Tahu ya? Tahu. Yang pertama, ayo 1, 2, 3. Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Ada binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Dah, silakan dulu. Dah. Bagaimana belajar hari ini, menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Ya, semoga kita selalu semangat ya untuk belajar. Besok-besok kita akan belajar yang lebih menyenangkan lagi, oke? Nah, untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Ketua kelasnya pimpin doa. Coba, yuk pimpin doa. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pelajaran pada pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Pada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.